dari pendapatan dan beban, yang dimana pengertian dari pendapatan itu sendiri merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas normal perusahaan sehingga menyebabkan kenaikan ekuitas ataupun modal. Tetapi hal tersebut bukan berasal dari penambahan modal si pemilik. Jadi sederhananya itu pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya. Oke, next. Di sini ada karakteristik dari pendapatan yang dimana karakteristik yang pertama itu berasal dari aktivitas utama perusahaan. Yang dimana berarti pendapatan itu muncul dari kegiatan operasional utama perusahaan. Yang kedua yaitu menambah manfaat ekonomi, yang dimana pendapatan menyebabkan aset bertambah, misalnya kas bertambah ataupun piutangnya bertambah. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu menyebabkan kenaikan modal, yang dimana ketika perusahaan memperoleh laba dari pendapatan maka modal perusahaan juga ikut meningkat. Dan karakteristik yang keempat juga dapat diukur dengan andal. Jumlah pendapatan harus dapat dihitung secara jelas dan juga pasti. Okay, next. Jenis dari pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Yang dimana pendapatan operasional ini merupakan pendapatan dari kegiatan utama perusahaan, yaitu misalnya dari penjualan barang, dagang, ataupun jika dia perusahaan jasa berarti pendapatannya dari jasa yang dia peroleh. Terus kalau pendapatan non-operasional yaitu pendapatan di luar kegiatan utama si perusahaan. Misalnya itu ada pendapatan bunga, ataupun sewa, ataupun keuntungan dari penjualan aset. Next. Nah, terus di konsep pendapatan beban ini kita juga harus mengerti mengenai pengertian dari beban, yang dimana beban ini merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode tertentu yang menyebabkan penurunan ekuitas atau modal yang terjadi untuk memperoleh pendapatan. Jadi sederhananya itu beban ini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan suatu usaha. Next. Nah, di sini ada karakteristik dari beban, yang dimana yang pertama itu mengurangi manfaat ekonomi, yang dimana menyebabkan beban ini menyebabkan kas berkurang ataupun aset juga berkurang. Terus karakteristik yang kedua yaitu terjadi dalam kegiatan operasional. Beban digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan, contohnya seperti gaji pegawai, listrik kantor, maupun biaya transportasi di kantor. Terus karakteristik yang ketiga itu dapat diukur, yang dimana nilai beban harus diketahui secara jelas dan pasti. Next, di sini ada jenis-jenis beban, sama seperti yang tadi pendapatan, ada beban operasional dan juga beban non-operasional. Kalau beban operasional ini berarti beban yang berkaitan dengan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Contohnya seperti beban gaji, beban listrik, dan juga beban perlengkapan. Terus kalau misalkan beban non-operasional berarti beban tersebut di luar kegiatan utama perusahaan, seperti beban bunga pinjaman atau kerugian atas penjualan dari aset. Next, nah, apa sih hubungannya pendapatan dengan beban? Jadi, pendapatan dan beban ini saling berhubungan dalam menentukan laba atau rugi suatu perusahaan. Yang dimana di sini kan ada rumus dasar dari laba itu pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi kalau pendapatannya ini lebih besar daripada beban, maka dia akan laba. Dan jika pendapatannya ini lebih kecil daripada beban, ya dia rugi. Nah, pendapatan dan beban juga penting dalam akuntansi itu karena hal tersebut menjadi dasar perhitungan laba rugi, terus dapat membantu nilai kinerja perusahaan, terus dapat digunakan juga oleh investor dan manajemen dalam pengambilan keputusan, dan juga menunjukkan efisiensi perusahaan. Oke, next. Nah, di sini ada sub pengakuan pendapatan dan prinsipnya. Jadi, pengakuan ini ya proses pencatatan suatu transaksi ke dalam laporan keuangan ketika transaksi tersebut memenuhi syarat tertentu. Nah, pendapatan ini diakui ketika si perusahaannya telah menyerahkan barang atau jasa. Terus, manfaat ekonomi kemungkinan besar diterima dan jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Lalu,
dasar pengakuan di pendapatan ini ada dua, yaitu ada accrual basis dan juga cash basis. Yang dimana accrual basis ini lebih banyak digunakan karena mencerminkan kondisi sebenarnya. Terus kalau di sini ada prinsip, yaitu ada dua. Yang pertama ada revenue realization principle, yang dimana pendapatan diakuinya itu ketika proses menghasilkan pendapatan telah selesai atau hampir selesai. Contohnya kalau misalkan barangnya ini sudah dikirim kepada pelanggan. Terus prinsip yang kedua itu ada revenue earn, yang dimana pendapatan ini diakuinya ketika perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya. Misalnya jasa konsultasi selesai diberikan, terus atau enggak barang juga sudah diterima oleh customer ataupun pembeli. Nah, next di sini itu ada pengakuan beban. Nah, kapan sih beban ini diakui? Nah, beban itu diakui ketika yang pertama itu manfaat ekonominya telah digunakan. Terus yang kedua itu saat terjadinya pengurangan aset ataupun penambahan dari kewajiban. Nah, selanjutnya itu ada prinsip matching atau matching principle, yang dimana hal ini merupakan konsep akuntansi accrual yang mengharuskan beban ini diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh beban tersebut. Nah, prinsip ini juga memastikan agar laporan laba ruginya ini mencerminkan laba bersih yang akurat dan sesuai dengan membandingkan biaya perolehan dengan pendapatan terkait dalam periode akuntansi yang sama. Terus next. Nah, di sini ada jenis pengakuan beban. Nah, yang pertama itu ada beban yang dibayar langsung, yang dimana ini tuh adalah beban yang pada saat terjadinya langsung dibayar oleh perusahaan dan manfaatnya juga langsung habis pada periode tersebut. Nah, beban yang dibayar langsung ini mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama ada pembayaran dilakukan saat transaksi terjadi. Terus yang kedua, manfaatnya hanya untuk periode saat itu saja. Terus tidak memiliki manfaat untuk jangka panjang, terus langsung mempengaruhi ke laba rugi. Terus next. Nah, yang kedua ini jenis pengakuannya beban yang dibayar di muka, yang dimana merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu, tetapi manfaatnya ini belum seluruhnya digunakan pada periode tersebut karena manfaatnya masih untuk di masa depan. Maka pada awalnya dicatat sebagai aset, seiring waktu dan manfaat yang digunakan baru diubahlah menjadi beban. Nah, dia ini mempunyai karakteristik yang dimana pertama itu dibayar lebih dahulu, terus manfaat yang digunakan beberapa periode, terus awalnya dicatat sebagai aset dan diakui menjadi beban secara bertahap. Next. Sini jenis pengakuan yang ketiga yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Yang dimana hal ini tuh merupakan beban yang sebenarnya sudah terjadi dan sudah menjadi kewajiban dari si perusahaan, tetapi belum dibayar sampai akhir periode akuntansi. Nah, dalam akuntansi ini meskipun belum dibayar, beban ini tetap harus dicatat. Nah, si beban yang masih harus dibayar ini memiliki karakteristik yaitu bebannya sudah terjadi, ciri-cirinya terus belum dibayar, terus menimbulkan utang dan juga dicatat pada akhir periode. Apa sih tujuan dari pengakuan dari pendapatan dan beban? Nah, mereka ini memiliki tujuannya itu diantaranya agar menghasilkan laporan keuangannya akurat dan juga tepat, terus menunjukkan laba yang sebenarnya, terus dapat mempermudah evaluasi kinerja perusahaan dan juga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Next di sini ada pengukuran pendapatan dan beban. Nah, pengukuran ini merupakan proses menentukan nilai rupiah suatu transaksi yang akan dicatat dalam laporan keuangan, yang dimana bertujuan agar transaksi ini memiliki nilai yang jelas, laporan keuangan juga menjadi akurat. Nah, di sini ada dasar pengukurannya dari pendapatan, yang dimana pendapatan ini diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Nilai wajar ini berarti nilai sebenarnya setelah memperhitungkan dari diskon, potongan harga, terus dan juga
return penjualan. Terus di sini ada komponen pengukuran dari pendapatan, yaitu yang pertama harga jual atau nilai utama barang ataupun jasa yang dijual, yang dimana perusahaan kepada pelanggan sebelum adanya pengurangan. Harga jual juga merupakan dasar awal dari perhitungan pendapatan. Terus komponen yang kedua itu ada diskon penjualan, yaitu potongan harga yang diberikan kepada pelanggan. Yang dimana diskon juga biasanya diberikan untuk menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan pembelian dalam jumlah besar, juga pembayarannya akan lebih cepat. Terus komponen yang ketiga itu ada return penjualan. Dari sini ada rumusnya, pendapatan bersih itu berarti penjualan dikurangi return dan juga diskon. Sini ada pengukuran beban. Nah, dasar pengukuran beban itu, beban ini diukur sebesar jumlah biaya yang benar-benar digunakan untuk memperoleh dari pendapatan. Ada dua, yaitu historical cost atau biaya historis, yang dimana beban ini dicatat sebesar biaya saat transaksi itu terjadi. Dan juga kedua ada alokasi sistematis, yaitu beberapa aset dialokasikan menjadi beban, yaitu secara bertahap. Cukup sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis transaksi dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan serta beban. Dalam akuntansi, transaksi pendapatan dan beban merupakan aktivitas ekonomi utama perusahaan yang secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi. Pendapatan akan meningkatkan laba perusahaan, sedangkan beban akan mengurangi laba tersebut. Jadi, pengakuan pendapatan itu dilakukan ketika manfaat ekonomi diperoleh perusahaan dan nilainya dapat diukur secara handal. Artinya perusahaan ini nggak selalu menunggu kasnya diterima aja, tapi ketika hak atas pendapatannya udah muncul, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Begitu juga dengan beban, kan beban itu diakui saat kewajiban atau pengorbanan ekonomi terjadi. Secara umum, transaksi pendapatan itu terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, ada penjualan barang. Itu pendapatan dari aktivitas utama perusahaan dagang atau manufaktur. Yang kedua, ada pendapatan jasa, yaitu penghasilan dari pemberian layanan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada pendapatan lainnya, itu seperti bunga, sewa, atau royalti di luar kegiatan utama perusahaan. Sedangkan transaksi beban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, beban operasional itu biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, seperti ngegaji karyawan, listrik, dan biaya pemasaran. Terus yang kedua ada beban non operasional seperti bunga pinjaman atau kerugian penjualan aset. Nah, berikutnya akan membahas lebih spesifik tentang jenis-jenis pendapatan. Yang pertama adalah penjualan tunai. Jadi pada transaksi ini tuh barang langsung diserahkan kepada pelanggan dan pembayarannya diterima pada saat itu juga. Contohnya kayak perusahaan menjual produk senilai 10 juta rupiah dan langsung menerima kas. Terus yang berikutnya ada penjualan kredit. Jadi transaksi ini tuh barang udah diserahkan nih, tapi pembayaran itu dilakukan di kemudian hari. Jadi perusahaan bakal mencatatnya tuh ke dalam akun piutang usaha terlebih dahulu. Contohnya tuh kayak penjualan kepada pelanggan dengan tempo pembayaran 30 hari. Nah, yang ketiga ada pendapatan jasa. Jadi pendapatan ini tuh berasal dari pemberian layanan seperti jasa audit, jasa konsultan, desain, atau servis. Terus yang terakhir ada pendapatan lain-lain. Pendapatan ini tuh nggak berasal dari kegiatan utama perusahaan, tapi tetap menambah manfaat ekonominya tuh kayak pendapatan bunga, sewa gedung, atau royalti. Nah, di sini kita bisa simpulkan nih, kalau sumber pendapatan perusahaan itu bisa beragam tergantung bidang usahanya. Jadi, catatan yang penting itu perlu agar setiap jenis pendapatan diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya ada transaksi yang dapat mengurangi pendapatan dan jenis beban. Jadi, nggak semua transaksi penjualan tuh langsung menjadi pendapatan bersih perusahaan karena terdapat beberapa pengurangan pendapatan. Yang pertama, itu ada retur penjualan. Retur penjualan itu bisa terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang yang sudah dibeli. Biasanya tuh karena
cacat, rusak, atau nggak sesuai pesanannya. Jadi returnnya itu bakal mengurangi total pendapatan perusahaan. Yang kedua ada potongan penjualan atau diskon penjualan. Nah, potongan itu biasanya dikasih ke pelanggan yang membayar lebih cepat dari jatuh tempo sebagai strategi pemasaran sekaligus mempercepat arus kas perusahaan. Nah, selain pengurang pendapatan, perusahaan juga memiliki jenis-jenis beban. Yang pertama, kayak beban gaji, yaitu biaya yang digunakan untuk membayar tenaga kerja, terus kemudian beban utilitas, beban listrik, air, internet, dan telepon yang digunakan tuh dalam kegiatan operasi perusahaan ya, dalam kegiatan operasional perusahaan. Terus yang ketiga ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini penurunan nilai aset tetap akibat penggunaan mesin dari waktu. Jadi dalam akuntansi, perusahaan itu nggak hanya fokus pada besarnya penjualan aja, tapi juga harus memperhatikan pengurang pendapatan dan seluruh beban agar laba yang dilaporkan tuh benar-benar mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Next, kita bakal bahas tentang perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada saat penjualan. Pada dasarnya, ketika penjualan terjadi tuh tentu saja perusahaan kan harus mencatat pendapatan ya sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan tadi. Kalau penjualannya itu dilakukan secara tunai, maka jurnal yang dibuat tuh udah pasti di debit kas kan, karena perusahaan menerima uang dan dikredit penjualan karena pendapatannya bertambah. Terus sedangkan kalau perusahaan melakukannya secara kredit, penjualannya secara kredit. Nah, jurnal itu debitnya di piutang usaha karena perusahaan tuh memiliki hak tagih kepada pelanggan. Terus yang kedua ada kredit penjualan. Jadi pentingnya tuh pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan, bukan hanya saat kas diterima. Next, jika ada retur atau diskon, biasanya tuh perusahaan tuh membuat penyesuaian agar nilai pendapatan bersih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perlakuan akuntansi yang tepat tuh penting karena akan mempengaruhi laporan laba rugi, neraca, dan kualitas informasi keuangan yang nantinya bakal berguna bagi pihak manajemen maupun investor untuk pengambilan keputusannya. Dengan demikian, catatan pendapatan pada saat penjualan itu harus dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan kontrak konstruksi. Nah, menurut pasal ke-34, kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, fungsi, dan tujuan pokok penggunaan. Hingga dapat diartikan kontrak konstruksi adalah perjanjian khusus untuk pembangunan suatu aset atau gabungan aset yang saling berhubungan seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, kapal, dan proyek infrastruktur lainnya. Dalam kontrak konstruksi, pengerjaan proyek biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode, sehingga pendapatan dan beban tidak selalu diakui sekaligus. Nah, di sini ada dua jenis kontrak konstruksi. Yang pertama ada kontrak harga tetap, yaitu kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak tetap atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada klausa-klausa kenaikan biaya. Nah, contohnya di sini ada pembangunan gedung dengan nilai kontrak 5 miliar. Terus ada kontrak biaya plus, di mana kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Artinya kontraktor memperoleh penggantian biaya ditambah persentase keuntungan tertentu. Contohnya biaya proyek diganti seluruhnya ditambah laba 10%. Nah, selanjutnya kita melakukan pengakuan pendapatan dan beban pada kontrak konstruksi. Di sini ada dua metode, di mana ada metode persentase penyelesaian dan juga ada metode kontrak selesai. Nah, metode persentase penyelesaian itu diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan.
Eh, Selanjutnya, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi, di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Terus metode kontrak selesai ini, pendapatan dan laba diakuinya di akhir ketika kontrak selesai. Nah, hasil kontrak belum dapat karenanya itu hasil kontrak belum dapat diestimasi dengan andal dan tingkat ketidakpastiannya itu tinggi. Selanjutnya, ini adalah perhitungan pendapatan yang diakui untuk metode persentase penyelesaian, di mana kita mencari dua persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya yang terjadi sampai saat ini dibagi estimasi total biaya terbaru. Dan yang kedua, kita mencari pendapatan atau laba kotor yang diakui sampai saat ini. Dan yang ketiga, itu kita mencari pendapatan atau laba kotor periode berjalannya. Di sini kita masuk ke contoh soal. PT Maju Jaya memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dan perkiraan biaya 700 juta. Kontrak dimulai Juli 2020 dan selesai Agustus 2014. Di sini diinformasikan terkait informasi-informasi yang diperlukan. Di sini ada biaya yang dikeluarkan tahun 2020 319 juta sampai tahun 2022 ada 710 juta. Dan ada perkiraan biaya yang sampai selesainya, terus ada termin dan juga ada kas diterima pada tahun tersebut. 2020 200 juta dan 2022 ada 300 juta. Nah, di sini kita mencari dulu perhitungan persentase penyelesaiannya. Nah, pada tabel kedua ditunjukkan proses perhitungan persentase penyelesaian proyek. Nah, di sini baris harga kontrak menunjukkan nilai kontrak proyek yang tetap sebesar 800 juta setiap tahun. Baris biaya dikeluarkan menunjukkan total biaya proyek yang sudah terjadi sampai periode tersebut. Baris perkiraan biaya sampai selesai menunjukkan sisa biaya yang diperkirakan masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian perkiraan total laba kotor diperoleh dari nilai kontrak dikurangi total estimasi biaya proyek. Pada tahun 2020, laba kotor diperkirakan sebesar 100 juta, sedangkan 2021 dan 2022 itu 90 juta. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase penyelesaian. Pada tahun 2020, penyelesaian dihitung dengan membagi 315 juta dengan 700 juta, dan tahun 2021 dibagi 568 juta dibagi dengan 710 juta menghasilkan 80%. Nah, pada tahun 2022 itu dilakukan sepenuhnya sehingga persentase penyelesaian menjadi 100%, yaitu 710 juta dibagi 710 juta. Nah, setelah menghitung persentase penyelesaian proyek, langkah berikutnya adalah menentukan pendapatan biaya dan laba kotor yang diakui setiap tahun. Pada tabel ini terdapat 3 bagian utama, yaitu sampai periode diakui periode sebelumnya dan diakui periode sekarang. Kolom sampai periode menunjukkan total kumulatif pendapatan biaya dan laba kotor dari awal proyek sampai tahun tersebut. Nah, kalau periode sebelumnya berarti menunjukkan jumlah yang sudah diakui pada tahun sebelumnya. Sedangkan kolom diakui periode sekarang menunjukkan jumlah yang diakui khusus pada tahun berjalan. Nah, pada tahun 2020 proyek mencapai 45% penyelesaian sehingga pendapatan yang dapat diakui sebesar 360 juta, biaya yang diakui sebesar 315 juta, dan laba kotor sebesar 45 juta. Di tahun 2021, proyek telah mencapai 80% penyelesaian, total pendapatan kumulatif menjadi 640 juta karena sebelumnya sudah diakui 360 juta. Maka pendapatan yang diakui pada tahun 2013 sebesar 280 juta. Biaya periode berjalan sebesar 253 juta dan laba kotor sebesar 27 juta. Kemudian yang terakhir 2022, proyek selesai 100% sehingga total pendapatan proyek menjadi 800 juta. Setelah dikurangi pendapatan yang telah diakui sebelumnya sebesar 640 juta, maka pendapatan tahun 2022 sebesar 160 juta. Biaya yang diakui sebesar 142 juta dan laba kotor sebesar 18 juta. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan dan laba diakui secara bertahap sesuai perkembangan proyek setiap tahunnya. Nah,
Yang terakhir, PT Majajaya mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Di sini ada 2020, 2021, dan 2022. Nah, jurnalnya untuk mengakui pendapatan dan laba kotor itu ada konstruksi dalam proses laba kotor. Di sini 2020 45 juta, 2021 27 juta, dan 2022 ada 18 juta. Terus debit lagi beban konstruksi sesuai periodenya 315 juta dan seterusnya. Nah, di kreditnya baru kita mengakui pendapatan 2020 360 juta, 21 280 juta, dan 2022 itu 160 juta. Nah, selanjutnya ada juga untuk mencatat penyelesaian kontrak. Ini menutup bagian penjurnalannya. Di sini ada jurnalnya penagihan atas konstruksi dalam proses, pada konstruksi dalam proses karena sudah selesai, jadi 800 juta pada dengan 800 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan PSAK 72. Nah, PSAK 72 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Standar ini mengadopsi IFRS 15 dan mulai berlaku efektif di Indonesia pada tahun 2020. Nah, PSAK 72 ini hadir untuk menggantikan beberapa standar sebelumnya yang mengatur pendapatan secara terpisah, yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, dan standar lainnya yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Sebelum adanya PSAK 72, pengakuan pendapatan menggunakan berbagai standar yang berbeda, sehingga sering menimbulkan perbedaan perlakuan akuntansi antar perusahaan. Melalui PSAK 72, seluruh pengakuan pendapatan kini menggunakan satu model utama yang lebih terintegrasi dan berfokus pada perpindahan kendali barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam PSAK 72 terdapat 5 langkah utama proses pengakuan pendapatan. Pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Terus yang kedua, yang pertama ini perusahaan harus memastikan bahwa kontrak telah disetujui oleh kedua pihak dan memiliki hak serta kewajiban yang jelas. Yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation yang terdapat dalam kontrak. Perusahaan perlu menentukan barang atau jasa apa saja yang harus diserahkan kepada pelanggan. Nah, langkah ketiga adalah menentukan harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang akan diterima perusahaan dari pelanggan. Yang keempat adalah mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan yang terpisah sesuai nilai masing-masing. Dan yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, yaitu ketika barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan, baru pendapatan dapat diakui. Oke, selanjutnya kita ke bagian slide terakhir, yaitu berikut merupakan contoh soalnya. Contoh soal penerapan PSAK 72 dalam pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PT Sinar Teknologi menjual komputer seharga 8 juta dan jasa instalasi sebesar 2 juta pada pelanggan. Total nilai kontrak penjualan tersebut adalah 10 juta. Dalam PSAK 72, pengakuan pendapatan dilakukan menggunakan 5 langkah utama. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Pada contoh ini, kontrak terjadi ketika PT Sinar Teknologi dan pelanggan menyepakati penjualan komputer beserta jasa instalasi dengan total nilai 10 juta. Langkah kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation. Pada kontrak ini terdapat dua kewajiban pelaksanaan, yaitu penyerahan komputer dan jasa instalasi. Karena keduanya merupakan layanan yang berbeda, maka harus dipisahkan. Yang ketiga, menentukan harga. Harga transaksi pada contoh ini adalah sebesar 10 juta sesuai nilai kontrak yang telah disepakati. Yang keempat adalah mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan. Dari total 10 juta, sebesar 8 juta dialokasikan untuk penjualan komputer dan 2 juta dialokasikan untuk jasa instalasi. Nah, yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Jika komputer sudah diserahkan kepada pelanggan, maka pendapatan penjualan komputer sebesar 8 juta dapat diakui. Namun, karena instalasi belum selesai, maka pendapatan jasa instalasi sebesar 2 juta belum dapat diakui. Nah, saat
Ini penjurnalannya saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, jurnal yang dicatat adalah kas di debit sebesar 10 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 10 juta. Kemudian saat komputer diserahkan kepada pelanggan, pendapatan diterima di muka sebesar 8 juta dipindahkan menjadi pendapatan penjualan, dan ketika proses instalasi selesai dilakukan, ketika berarti yang akan datang, sisa pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta diakui sebagai pendapatan jasa. Oke, mungkin itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih.